Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Tifalzia Tia Suma meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper. Buku ini, saudara, disebut Roy Suryo CS, berisi analisis ilmiah terkait ijazah palsu Jokowi. Ketiganya meluncurkan buku setebal hampir 700 halaman. Poin yang ada di dalam buku ditulis dengan format ilmiah atau jurnal. Di antaranya adalah bukti dan asal-usul polemik ketidakpercayaan publik terhadap ijazah milik Jokowi. Ya, dan hari ini kita wujudkan itu untuk mewujudkan bahwa kami memang melakukan semuanya itu pure science, ilmu pengetahuan. Nanti di dalam buku ini, itu ada yang nanti akan terangkan sedikit ya, ada penjelasan tentang telematika, telekomunikasi media informatika, tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya. Ketika seseorang mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya katanya di bawah 2. Ya. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Itulah yang mengawali semuanya. Itu ada cerita dalam buku ini. Jadi apa tujuan Roy Suryo CS meluncurkan buku berjudul Jokowi's White Paper? Sudah ada di studio bersama saya ada Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, malam. Selamat malam. Yang merupakan kuasa hukum Joko Widodo dan juga gabung melalui sambungan Zoom ada Roy Suryo. Selamat malam, Mas Roy. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Rifai. Malam, Mohon maaf, Suryo. gambarnya nggak bisa keluar karena suasana di sini kayak Jawan Batu. Oh, oke, Mas Roy, saya langsung aja ke intinya nih. Sebenarnya kenapa sih Anda dan kawan-kawan RRT ya katanya singkatannya nih, ada Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa ini tiba-tiba meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Apa tujuannya? Sebenarnya bukan tiba-tiba. Rencana buku ini sudah ada ketika kami melakukan penelitian. Biasa kan, seorang peneliti itu pasti menuliskan jurnal, pasti menuliskan catatan ilmiahnya. Dan itulah catatan ilmiah itulah yang kemudian kami bukukan. Sebenarnya kalau dilihat ya, mulai dari awal dulu saya kan juga sudah menuliskan artikel-artikel lepas gitu loh. Artikel lepas, Dr. Rizmon juga menuliskan dalam Twitternya ya, karena saya tidak memposting Twitter. Dr. Tifa juga menuliskan di Twitter, maka itulah kemudian kita rangkumkan, kita gabungkan dalam sebuah buku. Formatnya adalah format science ya, tapi populer sehingga enak bisa dilihat, bisa dibaca oleh minimal anak SMA yang kemudian sampai ke perguruan tinggi, sampai ke doktor pun bisa baca karena kami tulis dengan tata cara penulisan ilmiah. Jadi intinya dalamnya apa, Mas Roy, buku setebal 700 halaman ini? Ya, selain berisi keterangan, narasi, kita juga berisi grafik, gambar-gambar, misalnya hasil-hasil penelitian kami ya, atau juga misalnya dokumentasi. Nah, misalnya soal peristiwa ketika tadi yang berita tadi tanggal tahun 2013 itu peristiwa di Jogja juga, ketika waktu itu ada diskusi antara sekarang pemretnya Kompas nih ya, Mbak Rosiana waktu itu selaku moderator dengan Pak Profesor Mahfud MD, kemudian dengan Buya Safi Ma'arif dengan Jokowi ya, waktu itu ada di UII. Nah, kemudian itu kan pada ngaku IPK-nya berapa. Nah, dari situ ada fotonya, ada dokumentasinya, kemudian ada beritanya. Nah, jadi semua itu kami tuangkan lengkap dengan bukti-buktinya. Kalau selama ini mungkin orang hanya mendengar di podcast, hanya mendengar naratif, ini semua di buku ini ada bukti, foto. Memang apa itu bukti? Apa di 2013, Mas? Ya, misalnya ada bukti ketika peristiwa itu ada di Universitas Islam Indonesia. Ketika ada diskusi yang judulnya seminar memimpin dengan hati, waktu itu judulnya gitu. Nah, kemudian selain itu misalnya ada analisis ya, Mbak Audrey, yang sering terdengar waktu itu, ada analisis error level analysis. Kemudian ada postingannya si Dian Sandi ya. Nah, kenapa kami menganalisis Dian Sandi? Kemudian ada peristiwa press conference Barreskrim, itu ada fotonya juga. Jadi artinya semua itu lengkap dengan analisisnya, foto itu kita analisis juga, dan lengkap misalnya kalau Dr. Rizmon, misalnya lengkap dengan skema-skemanya. Misalnya ketika beliau mengatakan, oh ini jasnya tidak menutup, jasnya ada di atas cap gitu. Jadi lintasan cap tidak menutup jasnya. Kayak gitu. Saya misalnya juga menganalisis antara foto, komparasi antara satu foto dengan foto yang. Jadi foto-foto itu kami sajikan. Komparasi ijazah-ijazahnya kami tampilkan semua. Oke, jadi intinya adalah buku di situ di dalamnya adalah berisi tentang ijazahnya Pak Jokowi ya. Intinya seperti itu ya, Mas Roy ya? Iya, ijazah yang selama ini tampil di publik. Misalnya yang diposting Dian Sandi, misalnya yang dia ada pada tampilan
ketika press conference Barreskrim. Itu Oke. aja lah. Kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya pun kita muat dalam buku itu gitu loh. Jadi ini oke. buku ini populer banget gitu, sains tapi populer. Itu Pak Audrey. Bang Rifai, Pak Jokowi kaget nggak sih melihat ini ada Jokowi's White Paper yang diluncurkan oleh RRT nih begitu? Kaget nggak? Kemarin sudah ada tuduhan pencemaran nama baik, kemudian ada skripsi, sekarang tiba-tiba luncurin buku. Ya kalau Pak Jokowi sendiri sih, beliau sih tenang-tenang saja ya, santai-santai aja. Artinya orang mau bikin buku ya monggo saja gitu ya. Sekalipun kalau kami sih berpandangan buku ini memang dibuat sebagai alibi dalam perkara yang sedang berjalan gitu ya. Sementara saya sendiri melihat bahwa keberadaan buku ini juga tidak akan berpengaruh terhadap perkara. Kenapa? Karena dalam perkara itu situasi, kondisi atau circumstances yang dilihat itu adalah peristiwa sebelum hingga terjadinya delik. Pencemaran termasuk nama baik. dampaknya gitu ya. Oke. Jadi bukan setelah beberapa bulan kemudian ada produk, ini mempengaruhi delik. Menurut saya itu tidak bisa karena memang circumstances yang dilihat adalah peristiwa sebelum dan saat, termasuk dampak gitu ya. Jadi ya buku ini sih tidak akan berpengaruh. Kedua buku ini juga sebenarnya menjadi lebih menariknya begini. Kenapa baru dibuat kesimpulan sekarang, sementara publish di medianya penelitiannya sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ini kan menjadi aneh. Biasanya itu penelitian yang benar itu kan dilakukan penelitian secara komprehensif, diuji, sampai dengan kesimpulan baru dipublish. Kalau ini kan terbalik. Sudah di mana-mana publishnya, tuduhan-tuduhan Jokowi ijazah palsu, tapi baru sekarang ada bukunya. Jadi ini apa yang dilihat dari kalau segi gitu? tata waktu udah nggak ketemu gitu ya. Sehingga kalau kami sih tetap dalam pendirian, kami melihat bahwa dalam kaitan pelaporan Pak Jokowi ini tindakan-tindakan yang dilakukan itu di luar dari penelitian akademis ya. Sebagaimana masyarakat juga tentu bisa menilai lah mana penelitian yang benar, mana yang tidak ya. Karena kan masyarakat juga banyak di dalamnya, ada peneliti, ada akademisi, tentunya bisa menilai lah gitu ya. Jadi silakan saja buku dibuat ya, tapi kami berpandangan ini tidak akan berpengaruh. Mau dibaca nggak bukunya? Kalau ada saya dikasih boleh juga saya baca gitu ya. Satu lagi juga kalau memang ini penelitian yang objektif ya dan betul-betul akademis, harusnya juga diberikan ruang dong bagi pihak Pak Jokowi untuk memberikan klarifikasi termasuk UGM. Oke, Kalau hanya sepihak ya susah gitu ya. Paling nggak pernah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Jokowi untuk diberikan. Ini kan saya rasa sampai hari ini belum pernah ada pertanyaan itu. kita tanya ya, Mas Roy, Ruang-ruang sebenarnya kepada Pak di Jokowi dalam dan buku tersebut itu ada ruang nggak dari pihak Pak Jokowi ataupun UGM itu untuk diberikan ruang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau keresahan-keresahan dari Anda dan juga teman-teman, kawan-kawan? Bagus, ya silahkan. Bagus, kalau buku jawablah dengan buku, ilmiah jawablah dengan ilmiah. Bukan buku dijawab dengan pasal-pasal hukum yang nggak nyambung. Jadi artinya kami nulis buku ini nggak ada hubungannya dengan pelaporan, gitu loh. Artinya mau dilaporkan atau tidak, ya kami tetap nulis buku kok biasa. Lo kan nulis buku itu merupakan kegiatan kami sehari-hari, gitu loh. Dr. Respon bukunya udah banyak banget. Saya nulis artikel udah mungkin ratusan atau ribuan kali lah. Saya nulis itu tiap hari saya nulis ya. Ada di berbagai media lepas gitu ya. Itu saya nulis. Jadi artinya ini kalau mau dibantah silahkan saja. Dan yang menarik adalah satu, Mbak Audrey. Acara itu tadi kami selenggarakan di tengah-tengah kampus Universitas Gadjah Mada. Dan menariknya apa? Sempat juga mengalami halangan. Kan aneh UGM ini. Kalau mau memang istilahnya menantang dengan ilmiah, tantanglah dengan ilmiah, bikin diskusi. Atau misalnya mereka mengusulkan, mereka memberi satu pembicara atau apa gitu yang mereka. Tiba-tiba izin kami dicabut di ruangan Nusantara di University Club di UGM. Tapi kami nggak kehilangan akal ya. Kami pakai coffee shop-nya. Kalau orang kan nggak boleh dilarang di coffee shop. Tiba-tiba di tengah coffee shop ini biar publik tahu ya melalui Kompas TV. Listriknya dimatikan ya. Kemudian mungkin belum berizin, belum di ACC izinnya kali Mas Roy. Izin, kami sudah dapat izin dari kepolisian. Pemberitahuan kan nggak ada izin sekarang. Pemberitahuan satu. Yang kedua kami sudah DP, down payment untuk tempat itu sudah diberikan dan ada tanda terimanya semenjak kemarin. Tiba-tiba malam-malam cukup dengan WA pihak GM-nya dari tempat Yus itu mengatakan, mohon maaf kami membatalkan. Enak aja membatalkan gitu ya. Kemudian ya sudah, biarin aja mereka batalkan tempat pertemuannya itu. Kita kan juga bisa makan minum di coffee shop kan. Gitu. Dan yang menarik apa? Ini telekomunikasi juga kayaknya juga dihambat gitu loh. Oke. Network jaringan dari tadi juga susah. Ya, Tapi menarik Mas Roy. lagi Pak Rifai, kami tadi juga lihat
ada beberapa orang datang, beberapa dosen UGM datang, bahkan ahli yang dipakai oleh kepolisian, ya inisialnya DS, hadir di acara itu, kemudian ikut dengerin, gitu. Tapi dia diem aja, gitu. Lah udah kan bagus, berarti kan mereka menjadi saksi, UGM menjadi saksi keluncuran buku itu, dan silakan kalau mau bantah, bantah aja, Mbak Audrey, bantah buku dengan buku, gitu. Oke, Pak Jokowi juga mau membuat buku. Kalau kata Mas Roy bilang, kalau ya udah bantahnya dengan buku, ketemu buku. Iya, silakan. Jokowi silakan bikin buku. Oke, justru kalau dari kami memang dari awal berpandangan, sebagaimana dalam laporan kami, jadi apa yang dilakukan oleh para pihak yang mengklaim selama ini peneliti adalah bukan kegiatan penelitian dalam rangka akademis. Kami melihat ini hanya sebagai alibi. Karena di beberapa kasus juga memang banyak, dalam beberapa presiden kasus pencemaran, selalu para pelaku itu membungkus dirinya seolah-olah dalam rangka penelitian. Tapi kembali lagi juga dalam perjalanannya selama ini, para penegak hukum termasuk para hakim juga tidak mudah terkecoh. Ya, jadi kembali lagi silakan aja, ini bagian dari cara berargumentasi ya bahwa ini penelitian, tapi kami tetap dalam kesimpulan bahwa yang kami laporan ini jauh dari penelitian. Nanti kita lihatlah di persidangan. Tetap berjalan artinya itu ya? Betul. Karena ini memang biasa seperti ini, banyak dilakukan ya. Yang bisa diterima itu salah satunya yang kasusnya Mas Haris Azhar itu ya. Itu betul dalam rangka penelitian dan dibebaskan oleh PN Jakarta Timur. Jadi memang rata-rata melakukan seperti ini, Mbak. Buat kami ini alibi dan dalam pandangan kami tidak akan berdampak dengan perkara. Saya tambahin lagi Mbak Audrey, kami tidak asal loh ya menulis buku ini. Buku ini akan terbit dalam dwibahasa awalnya, ya dwibahasa awalnya. Nanti mungkin akan ada beberapa bahasa. Selain selain deluxe paper, juga kemudian edisi yang biasa, juga akan terbit dalam e-book. Kemudian ISBN-nya kami sudah mau dapatkan. Setelah itu kami akan terbitkan ini distribusi di 25 negara. Jadi biar masyarakat tahulah isi sebenarnya apa. Dan biarkan masyarakat yang menilai lah. Gitu, masyarakat menilai sebenarnya kasusnya itu kayak apa gitu. Ini kan hari Rabu Anda akan dipanggil ya, betul ya, di Polda ya, sudah ada jadwalnya ya. Nah berkaitan dengan pemanggilan itu Mas Roy, kenapa Anda, ini penelitian Anda ini tidak dibawa saja pada saat nanti diperiksa di Polda? Nanti Mas Roy akan menjawab, tetap bersama kami. Gini. Nanti dulu Mas Roy.